Pak Yus gimana ya? Cek 1, 2, 3. Kita juga sama. Aku tuan rumah yang baik lah. Sampai maminya nanti yang tahu Saling tunggu menunggu. Khusus buletit terkejut ya. ada dia lebih tua. Aku saya paling tua di sini. Aku 5 bulan lagi pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ibu Arum Fajar Febriansyah SPG, tapi nanti menyusul. Kemudian yang kami hormati Ketua Kompetensi Keahlian PPLB Sija Bapak Sri Orjunkom, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini Ibu Syaruli Kantineksyah, yang sekaligus juga orang tua Faizan 1992. Yang kami hormati guru-guru PPLB Sija dan juga guru-guru Makam Normatif A dan SMK Negeri Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita bersama di ruang guru PPLB Sija dengan alam kadernya, karena barengan dengan acara pengajian maupun nanti kami terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk melaksanakan diskusi pembelajaran inklusi di kejuruan PPLB Sija, khususnya kelas 11 Sija. Acara hari ini yaitu pembukaan, sambutan dari Ibu Arum tapi menyusul, sambutan dari Pak Agus lalu Pak Kakak, kemudian paparan dari Ibu Syarli, lalu itu dilanjutkan sesi diskusi. Kemudian karena ini barengan dengan acara, maka kita buat tidak terlalu lama, jam 9 lah selesai ya. Tujuan kita hari ini adalah agar pembelajaran inklusi terlaksana dengan baik dan juga paham bagaimana caranya mentreatment anak-anak inklusi yang diterima oleh peserta. Baik Bapak Ibu, semua ini marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami silakan.
Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ketua Koperasi sekalian sebagai sijak pada Bapak Setiawan Sokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu guru kelas 11 Sijil juga sama teman-teman Sijil, dan jangan lupa Bu Sari, Ketua Paijen. Terima kasih atas kehadirannya. Mulai dari cuti informasi dari wali kelas Bu Kiki dan sampai ke kami. Kami kemarin sudah koordinasi dengan Bu Sari menanyakan kondisi perkembangan Paijen. Jadi Paijen ini memang masih dalam dan kami kemarin setelah diskusi bareng antara teman-teman guru sijak, guru produktif, terus wali kelas sama dari BK ada Bu Yula di situ. Kami berinisiatif untuk mengadakan diskusi bersama. Jadi tujuannya untuk mengawal Paijen ini biar nanti sampai semester genap sampai di akhir tingkat 11 itu bisa terkawal dengan baik dan mudah-mudahan bisa naik tingkat ke kelas 12. Dari diskusi itu kami ingin mendatangkan terapisnya Paijen selama ini siapa. Menurut informasi awal pada saat di Jakarta, Paijen dengan psikolog di Jakarta, pakar medisnya sudah sampai kami itu hasilnya. Tapi begitu pindah Semarang, pindah ke psikolog yang direkomendasikan dari GKG di situ. Cuma yang di Semarang ini terapisnya agak beda, jadi tidak rutin tiap hari, tapi by problem. Jadi ada problem apa dibawa ke psikolog, terus di situ dicari solvingnya, pemecahannya. Yang terapis sebenarnya adalah sejak kecil sampai sebesar sekarang Paijen itu ternyata adalah Bu Sherly. Jadi terapis sebenarnya Bu Sherly, Bu Sherly bilang, ya kalau gitu Ibu siap nggak untuk karena Ibu jadi terapisnya Paijen yang paham tentang Paijen, untuk itu diskusi dengan teman-teman. Karena itu maaf Bu Harum ini masih ada Palu loh, jadi nanti beliau akan menyusul, kita mulai dulu karena pengajian sudah. Kemudian ini kita nanti mendengar paparan perkembangan dari Paijen dari Bu Sherly. Setelah itu kita diskusi bersama dan kita nanti akan menentukan langkah ke depan perlakuan Paijen seperti apa. Terima kasih teman-teman yang sudah ngisi Google Form kemarin. Itu adalah request dari terapisnya juga dari Bu Sherly, dan pertanyaan teman-teman, masukan teman-teman itu juga sudah nyampe Bu Sherly jadi baca gitu. Dan sudah disiapkan jawabannya. Ya, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke teman-teman. Baik, terima kasih Pak Agus telah menceritakan desisinya yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah paparan dari Bu Sherly selaku orang tua dari Paijen sekaligus terapisnya. Sekaligus narasumber pada hari ini, kami beri waktu sekitar 15 menit. Silakan dari Bu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya ibu-ibu sekalian di pagi ini bisa berkumpul di ruangan ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga membantu untuk kelancaran belajar mengajar di SMK Negeri 7 untuk Paijen. Terima kasih. Faizan Zahid Rashid, anak kedua dari 3 bersaudara, anak tengah. Kakaknya sudah kuliah tingkat 4, adiknya masih SD. Jadi dia anak tengah. Faizan kelihatan mulai ada suatu hal yang tidak normal. Biasanya sejak SD di awalnya dia kalau nggak datang pertama tantrum, pokoknya ada pertama terus kemudian disarankan oleh guru kami ke psikolog, kemudian diadakan
terapi. Pada saat itu seminggu 3 kali untuk membantu Faizan. Ada hal-hal yang mungkin belum berkembang dari Faizan itu untuk ditutup melalui terapi tersebut dari SD. Kemudian sampai kelas 5 SD, kemudian masuk kelas 6. Kelas 6 tidak terapi lagi karena sudah mulai mau ujian dan sebagainya, waktunya tidak ada. Sampai Faizan masuk ke sekolah negeri SMP 2 Jakarta. Pada saat itu masuknya bukan dari inklusi Bu, tapi dari nilai biasa karena memang dari nilainya dia masuk. Kemudian di SMP 2 kelas 100% masih di rumah karena COVID. Kelas 8 sudah 50%, kemudian kelas 9 baru full di sekolah. Jadi mungkin seperti orang beli sapi ya Bu, dari awal masuk ke sekolah negeri dan sekolah swasta bukan hal yang mudah, apalagi untuk orang seperti Faizan. Tapi mesti Allah punya jalan jadi 100% di rumah dan 5%, kemudian baru kelas 9. Kelas 9 dan ibu disarankan untuk kami melakukan tes untuk Faizan untuk menentukan kalau Faizan memang sebenarnya anak inklusi, masuk ke inklusi. Kemudian kami bagi LPDI dan psikologi terapi untuk melakukan tes terhadap Faizan. Inilah hasil tesnya Bu. Dari 13 pengukuran yang dilakukan dengan psikolog, itu ada yang sangat menonjol dari Faizan adalah penalaran nonverbalnya. Nonverbal, jadi pembacaan kode-kode segala macam dia tidak bermasalah. Kemudian kalau yang lain dari arah cukup, kemudian 3 aspek yang sangat kurang, yaitu satu pemahaman situasi sosial, kemudian penyesuaian diri dan kematangan emosi. Nah mungkin itulah dari 3 itu yang mungkin sering menimbulkan hal yang berbeda dari anak normal lainnya ketika Faizan ada di sekolah. Nah ini untuk IQ-nya dalam batas rata-rata sebenarnya performanya 100, tapi karena verbalnya kurang baik nilainya. Jadi kemampuan verbalnya kurang baik. Mungkin kemampuan verbalnya itu bukan dalam berbicara Faizan mungkin bisa, cuma penangkapan dari lawan bicara yang mungkin dia proses berbeda. Daya tangkap juga cukup baik karena memang cukup. Daya ingat juga cukup. Kemudian non-verbal ini yang berkembang paling menonjol. Jadi kemampuan untuk dianggap secara umumnya dia tidak mengalami kesulitan untuk menerima pelajaran dan sebagainya. Kenalan verbal, Faizan sebenarnya cukup berkembang sehingga mampu menghadapi dan menyelesaikan tugas, namun ragam kosakatanya terbatas, terutama untuk bahasa Indonesia Bu. Jadi Faizan sebenarnya lebih menguasai dalam bahasa Inggris, walaupun kami tidak pernah di rumah saya bahasa Indonesia, tapi nggak tahu ya, mungkin ketertarikan dia dan kemampuan dia untuk menguasai bahasa Inggris lebih. Jadi kadang-kadang dia ini tuh apa sih Bu? Dia harus translate ini ya dalam bahasa Inggrisnya gitu. Karena mungkin bahasa Indonesia lebih kaya ya Bu, lebih beragam, satu makna kata bisa beberapa jenis kata yang dia masih belajar sambil jalan. Ini tuh apa tuh Bu? Jadi mohon maaf Bu, kalau bahasa Jawa dia lebih tidak bisa lagi karena bahasa Indonesia pun sebenarnya juga kata-katanya terbatas. Nah kemampuan numerik dianggap cukup, mungkin kalau pelajaran matematika atau apa, dia sempat bilang saya, matematika tuh enak ya Bu, baru tahu kan? Iya, ternyata nggak tahu ngapal-ngapal dan sebagainya. Cukup ngapalin rumus saja karena dia orangnya praktis, simpel Bu. Apa-apa dianggap bukan masalah. Tapi kadang-kadang kebalikan, ada hal yang menurut kita nggak masalah, buat dia masalah besar. Nanti mungkin akan saya sampaikan apa yang dia rasakan, sama saya gali. Untuk pengetahuan umum cukup,
situasi sosial ibu yang mungkin menjadi perhatian saya sebagai orang tua. Pemahaman situasi sosial Faiza ini kalau berkembang itu terus kurang peka terhadap nuansa interpersonal, bahasa emosi, intonasi dan sebagainya. Sehingga adalah sistem pemrosesan sensorik Faiza membuat dia sulit memahami tanda-tanda sosial. Nah, untuk yang ini saya kurang setuju sebagai ibunya, karena yang saya lihat Faiza ini justru terlalu peka menurut saya. Dia sampai bisa membaca gesture orang, kemudian kadang-kadang gelombang dari orang pun dia tangkap. Dan itu yang membuat kadang-kadang kita bingung, orang itu maka kenapa dia bengong ya? Ternyata mungkin orang itu merasa Faiza aneh dan sebagainya. Kan itu kadang itu kan kita nggak bisa kendalikan kan. Masing-masing orang kan punya hak buat nilai. Dan itu ternyata sebenarnya sampai ke Faiza. Iya, jadi ya kenapa saya berbicara di sini, karena sebenarnya saya bukan pakarnya ibu, saya tidak ada background pendidikan tentang psikologi, tapi mungkin dengan pakar di sini akan lebih memberikan gambaran tentang Faiza, sehingga mungkin ibu-ibu terima kasih banget sudah maklum dengan Faiza selama 2 bulan ini, baru kenal 1 tahun 2 bulan. Untuk yang pernah sebelum mengenal Faiza, saya berterima kasih sekali banget, tapi belum tahu bagaimana sebenarnya Faiza. Jadi kalau untuk ini saya kurang setuju. Saya bilang dia suka buka, tapi ada hal yang saya suka garis bawahi di Faiza, bahwa Faiza kamu terlalu peka, tapi kamu juga harus peka terhadap orang lain, bahwa orang lain juga punya perasaan, bahwa orang lain juga bisa tersinggung kalau kamu melakukan, karena dia setelah melakukan itu lupa. Nanti ada salah dari sini yang kemarin saya diskusikan dengan dia, dan dia bilang kapan ya saya begitu seperti itu. Jadi saya juga ternyata dia lupa banget. Hal buruk yang mungkin bisa menyinggung orang yang pernah dia lakukan. Konsentrasi juga baik, tapi mudah terdistrak. Mohon maaf, karena sekarang semua pembelajaran pakai handphone itu jadi kendala besar sebenarnya buat dia. Bisa jadi kendala, bisa jadi membantu sebenarnya. Kalau handphone bisa sebagai penghubung juga, karena dia punya kemampuan verbal dan pertemanan yang kurang ya Bu. Sebenarnya dengan handphone kan jauh lebih enak ya Bu, karena yang melakukan dan sebagainya nggak perlu, dia kan nggak bisa basa-basi. Yang sopan santun itu apa sih? Kenapa perlu ada sopan santun? Nah, kalau nggak seperti itu Bu, saya mau ngomong 1000 kata ya, kalau ngomong itu susah masuk. Saya perlu membantu pemikiran dia terhadap hal itu, dia bisa terima, baru saya
nggak gitu Bu, cuek aja. Wah ibu udah tahu, udah ngerti. Biasanya dia lebih oh iya ya, dia kan seperti ada yang mengawasi seperti itu. Saya bilang sama dia, lu nggak bisa ngawasin, biar ada Allah yang ngawasin kamu nak. Jadi Faizal berbuat baik jangan buat ibu, buat diri Faizal sendiri. Kurang lebih seperti itu Bu, tentang Faizal. Mungkin kurang lebihnya saya hanya menyampaikan apa yang ada di laporan yang ditulis oleh psikolog dari UI. Kemudian untuk berikutnya dari yang masuk MUI-nya. Sebentar Bu, karena Bu Arum sudah datang, kita beri kesempatan Bu Arum dulu. Belum. Ya. Terima kasih Bu Sherly yang telah menyampaikan paparannya. Kesimpulannya bahwa Faizal itu berada dalam kondisi sindrom Asperger, yaitu sebuah kondisi di bawah payung gangguan spektrum autism atau autistic spectrum disorder. Sehingga kita harus menyiapkan Faizal dan memberi informasi ketika akan menghadapi sebuah situasi baru. Ya, diskusi kita pending dulu karena Bu Arum sudah datang. Pak Agus tadi meminta Bu Arum untuk menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dari Amanda Faizal, Bapak Agus Setiawan selaku Ketua Jurusan Sija, dan Bapak Ibu Guru Pengapung di Jurusan Sija. Mohon izin saya menyampaikan yaitu terkait dengan saya tidak bisa sambutkan ya. Jadi undangan Pak Agus yang diberikan kepada saya bahwa ada sesuatu kendala di pembelajarannya si Faizal. Terima kasih sebagai orang tua, Ibu sudah proaktif untuk di sini mendampingi Faizal yang sudah luar biasa saya lihat itu, karena memang anak spesial ini perlu pendampingan yang lebih baik dari orang tua maupun dari Bapak Ibu guru yang mengambil. Terkait dengan pembelajaran inklusi kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Pujo selaku kesiswaan, kita mau mengadakan juga Bu, untuk Bapak Ibu gurunya, kita mau mengajukan ke Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan parentingnya khusus Bapak Ibu guru, sehingga ketika nanti
ya udah aku coba dulu gitu kan. Dicoba dia tok Bu Tami ada nggak? Bu Taminya nggak ada. Coba kamu tunggu di sini apa kamu tunggu di luar? Ya udah nanti aku kesini lagi. Dan keluar kan, sebentar saya bilang gitu, permisi dulu saya bilang gitu. Udah nggak ada, ya udah aku mau pulang. Dia terus keluar akhirnya, ya udah keluar gitu kan. Saya sama Mbak Risa sama Bu Anissa tuh ketawa gitu kan. Ini anak lucu banget ya gitu kan. Cuma memang terkait dengan Faizan ini memang beberapa anak saya juga seperti itu Bu, yang kecil kadang gitu kan. Ngapain sih belajar sejarah, ngapain belajar pramuka, nggak penting buat hidupku nanti gitu kan. Mau aku belajar gadget, belajar math, ngapain aku harus belajar sandi, motor dan lain sebagainya. Ada juga kita memang sebagai orang tua itu gimana caranya juga ada pengalaman ya, memberikan kualitas bodoh itu tidak sedikit. Cuma ya kita katakan ya mulai memang kita harus sabar ya. Itu tuh mungkin Bapak Ibu yang mulai dari sini mungkin bisa. Terima kasih. Begitu dari saya, insya Allah nanti akan kita tidak lanjuti ya Bu, terkait dengan tahun ini. Jadi nanti juga pemahaman terkait siswa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arum selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara sudah dimulai, jadi kita mulai langsung saja ya Bu, diskusi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dulu. Ya, silakan Bu Sarwi. Nah ini kan sudah masuk pertanyaan-pertanyaannya Bu, bagaimana pola menegur saat tidak menjalani peraturan sekolah. Kalau dari saya sebaiknya tetap disampaikan Bu, bahwa kamu tidak sesuai dengan aturan. Dia pasti akan sebenarnya berpikir, dan dia nggak suka hati sebenarnya untuk melanggar tuh, dia nggak senang hati dia. Jadi kalau dia nggak perform juga sebenarnya dia marah tuh, marah sama dirinya sebenarnya. Kenapa ya saya kok nggak bisa? Gitu. Tapi saya bilang nggak semua harus bisa, nggak semua harus seperti itu. Jadi untuk peraturan Bu tetap disampaikan ada yang seperti ini, tapi mohon maaf kalau responnya memang mungkin kadang-kadang peraturan lagi nyun turun kayak minta maaf. Begitu memang Bu, sopan santun kalau saya kurang kayak gitu, memang begitu. Tapi sebenarnya gini Bu, batu aja ditetesin akan dipecah. Saya yakin saatnya kamu ngerti, walaupun memang lebih lambat prosesnya dari anak normal. Kemudian apakah sudah dibiasakan menggunakan presensi melalui STEM base? Nah ini waktu STEM base itu kan baru ya Bu. Waduh, ini STEM base lagi, ada apa lagi? Yang lalu kan udah ada apa lagi? Nah, jadi gini ya, namanya teknologi itu selalu berkembang ya. Zaman dulu makanya komputer gede kan. Sekarang kenapa pakai handphone dulu segede-gede gaban, sekarang kenapa? Ya begitu. Jadi itu baru sekali masuk Bu. Nanti kalau dia mau komplain lagi, saya masuk lagi. Gimana kamu udah bisa? Tapi Bu, nanti kalau sudah masuk ya sudah terbiasa. Memang perlu waktu aja. Makanya kemarin tanya hukumnya perlu berbeda enggak? Kalau menurut saya enggak perlu berbeda Bu, karena kemampuannya ada. Cuma Bu, kalau saya ada di grup sekolah Bu, jadi saya mengikuti kayak tugas-tugas dan sebagainya saya mengikuti. Tapi kadang-kadang ada yang sudah disampaikan di sekolah tidak tertulis jelas di grup. Nah itu yang saya suka kadang-kadang lost, dia tidak bisa melacak bahwa dia sudah belum. Karena dia memang masih harus diingatkan untuk mengerjakan tugas ini. Pada dasarnya dia bisa. Ya saya harus mengoptimalkan untuk hal seperti itu. Itu jadi untuk itu yang baru Bu, nanti biarkan saya belajar. Waktu pertama kali absensi juga sama Bu, ada aja aduh aku lupa kenapa aku di absen jadinya, karena fotonya bermasalah. Dan sebagai lama-lama sudah terbiasa. Hari-hari sekolah Faizan tidak pernah cerita apa-apa, semua baik-baik saja sampai rumah ya rutin gitu. Cuma yang pernah dia cerita aku Bu Neti gitu. Bu Neti kayak Eyang dia kayak Eyang nih gitu. Dia langsung
Jadi waktu itu ya aku ini nanti kamu ngobrol sama aku baik itu aja dari dulu yang lain-lain dulu biasa aja dari sama kemudian suka bahasa Jepang yang dia suka yang dia ini bahasa Inggris memang dia suka ngomong kalau misalnya dia koreksi atau dia membenarkan bukan begitu bu makanya ya, maaf bu saya juga dikoreksi terus ada di jalan tulisan kopi kurang E nya 2 ini tulisannya E nya kurang lewat lagi kurang E nya lagi gitu jadi ada yang salah itu dia memang kayak gitu dan Asperger tuh cirinya berulang-ulang dulunya waktu kecil kalau nonton film itu suka diulang-ulang sampai hafal sampai nanti dia cerita sendiri gitu makanan masuk ke ini masuk ke besar udah keluar dan sebagainya itu sampai hafal bu begitu sih Asperger memang bu. Nah, untuk pendampingan psikolog ada cuma bukan bentuk terapi yang seminggu sekian kali karena dia udah dewasa beda treatmentnya bu kalau waktu kecil iya nanti disuruh lompat-lompat masuk gorong-gorong dan sebagainya untuk motorik halusnya motorik kasarnya yang memang saya kan nggak punya ilmu tentang itu ya mungkin saya kurang menstimulasi pada saat itu anaknya juga kurang berkembang ke situ saya kurang menstimulasi dan ternyata ada rekannya pengen dalam ini kemudian orang tua treatment khusus di rumah 24 jam saya treatment terus ada yang kurang saya luruskan ada yang kurang saya luruskan ya begitu adanya walaupun oke bu hasilnya memang baru segitu tapi terbaik saya sudah kemudian dalam pelajaran sering megang HP ya bu ya megang HP dan terus sering ketawa-tawa sendiri nah itu sering kita kasih masukan kan sering kami bawa ke pertemuan-pertemuan juga bu padahal kami juga tahu kalau di pertemuan pasti dia jadi sorotan karena dengan tingkahnya seperti itu tapi dengan kalau nggak dibawa nanti dia lebih nggak tahu lagi gitu, bahwa ada sosial yang memperhatikan dia ada orang sekitar yang memperhatikan jadi kalau kayak sholat di masjid juga dia kedua jatuhkan ini apa dia cuma ya tetap kami arahkan ke situ untuk dia lama-lama mungkin akan terbiasa nah ya ketawa-tawanya itu kita kurangi emang kalau ada orang misalnya Zan ini tuh lagi umur sebenarnya lagi fokus ke situ jadi kalau oke masukin nanti sebentar lagi bosan bu jadi sebenarnya kayak gitu tuh bosan gitu saya bingungnya dia tuh sebenarnya senang olahraga belajar olahraga dan dia hobinya jalan kaki tapi kenapa di pelajaran olahraga kok dia bad mood kelihatannya ya bu sampai berhenti sampai saya korek dong ini kata bu ini kelas 10 kamu oke aja kenapa di kelas 11 terus kamu jadi tidak oke saya bilang gitu aduh main volley aku bisa apa main bola aku bagian bola juga enggak saya bilang oke itu rangkum ya mungkin kamu saya coba gitu kalau diskusi saya rangkumkan bahwa kamu mungkin belum bisa main ke yang berkelompok bu jadi memang selama ini olahraganya berenang sendiri kemudian panahan untuk fokusnya sendiri gitu walaupun panahan di WP sendiri malah juga bu karena agak nancap ke 10 dia marah jadi olahraganya banyak yang saya yang udah nggak apa Meja tenang aja terus semangat jadi olahraganya sedikit banyak nenang-nenangin dia tapi ya nggak apa-apa bu itu bagian dari terapi dan itu treatment juga menurut saya seperti itu jadi itu ya bu ya kemudian menyukai bahasa iya yaitu hal yang kurang suka dia suka jadi menimbulkan oh ya yang kakinya naik ya bu mohon maaf ya saya bahas bu saya nanya maksudnya apa tuh kakinya naik kaget ya saya pernah ngajarin itu disuruh aja kamu malu-malu ibu loh kan dia nggak pernah ngajarin kamu dan dia bilang bosan oke kamu tahu kan cara
hujan. Memang dia kalau habis jalan dia rilis Bu. Dia memang kelebihan energi Bu, kelebihan energi. Makanya kalau gampang ini memang ada genetis, artinya memang metabolismenya lemah ya Bu. Tapi Faizan karena ada autismnya, dia juga ada masalah di metabolisme. Jadi memang saya selalu bawakan makanan itu karena dia kontrol juga, gak ada jajan-jajan, dan itu gak manis-manis Bu, sekali gak mungkin gula sama sekali. Jadi itu mengurangi, tapi kadang kalau cake ada manis ya sudah lah, tapi tidak serta-merta minum manis-manis gula sekali. Maka itu akan lebih meletup-letup lagi kayak coklat dan sebagainya, bisa kelitiran gak bisa tidur Bu, bisa terus iya, karena memang ada masalah di metabolismenya seperti itu Bu. Tapi nanti untuk olahraga Bu, saya akan tetap kasih dampingan dia bahwa gak apa-apa sebisanya aja, yang penting kamu fun, bergerak dan sebagainya. Saya kasih pemikiran lain bahwa kalau gak bisa ini kamu tetap dapat sehat. Ada lagi nggak Bu? Mungkin dari yang disampaikan yang belum saya tanggapi Bu, sebisa saya Bu. Iya Bu, ada yang gini, kenapa sih heran Ibu? Gurumu tuh lembut loh, gak kayak Ibu kan orangnya Zai gitu, manggilnya kan saya tegas memang saya orangnya tegas Bu, ngomongnya juga to the point gitu sama dia, karena saya tahu dia harus saya pas pulang dari itu saya korek, saya rekam, saya kasih rekamannya Bu. Dia bilang, akan gak enak loh, kenapa? Padahal dilembutkan itu culture Jawa aja, perempuan yang lembut. Kalau Ibu kerja asli, jadi masih tegas juga. Iya, tapi aku ibu-ibu tuh gak enak. Aku tuh merasa tidak selevelkan. Itu ada kata-kata tidak selevelkan dengan yang lain. Kenapa? Maksudnya perlakuan baik itu gak apa hubungannya dengan level. Dia bilang, kenapa yang lain tidak diperlakukan seperti itu? Bilang berkali-kali dipanggil kamarnya dengan nada yang begitu, seolah-olah saya itu gak selevel dengan yang lain. Itu yang dia tangkap Bu. Mungkin kalau panggil dia dengan saja Faizan atau Mas Faizan gitu. Jadi dia gak merasa diri dia kurang Bu kayaknya. Jadinya kayaknya merasa fine-fine aja, alhamdulillah ya Bu. Kalau merasa kurang nanti minder. Tapi kalau over confidence juga akan saya akan ingatkan seperti itu Bu. Jadi pemanggilan yang berkaitan seolah-olah mungkin punya esensi seperti kasihan atau memaklumi sangat, dan itu gelombangnya sampai ke dia Bu. Seperti itu. Jadi mungkin masukan saya, anggap aja dia anak normal, kelakuannya normal aja, tapi mohon maaf kalau dapat feedback yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaklumi gitu aja Bu. Mungkin nggak usah terik yang melembut-lembutkan yang ini itu apa dia, saya biasa dan dia kemudian ada yang bingung bilang yang pekerjaan saya ternyata bisa ada komen, apa ini piket saya nggak dilibatkan, semua kabut itu udah pada hadir, ya apa dong? Kamu kurang sergap, saya bilang besok kamu langsung lihat surat, ambil surat langsung lah saya bilang. Nah terus saya bilang, sebab gini Bu, untuk pekerjaan rumah Faizan tuh jagonya di rumah, dia tuh karena saya Bu, dia bagian bersih atas itu dia, nyapu ngepel seminggu sekali karena tidak bisa ngepel, jadi dia seminggu sekali, nyuci jemur setiap hari, buang sampah ketika dia mau masuk bisa. Jadi Faizan punya tugas-tugas. Jadi dibilang Faizan tidak normal, kalau di rumah saya dia normal banget, lebih normal daripada kakak dan adiknya untuk membantu orang tua ya Bu. Untuk ibu-ibu yang untungnya aja dibilang normal gitu ya Bu ya. Ya memang saya juga berusaha di sini juga lebih Bu, maka mungkin dia ada begitu ya. Mungkin Allah ridho dari teman saya intens terhadap dia kembalikan seperti itu. Jadi seperti itu Bu, kurang lebih Faizan di rumah seperti itu, meja-mejanya yang ada, cuma di rumah gak pernah ada hal-hal seperti itu, kecuali memang saya misalkan kayak hal belum selesai Bu, misal saya sakramin Bu 3 hari kok muntah-muntah berkali-kali, udah Zan belum, udah Zan belum, dia buka pintu ya udah kayak gitu aja, gak bisa, saya maunya ya gimana, oke bisa hari ketiga saya mulai agak naik tetap juga Bu, agak bertambah saya bilang Zan, saya sudah janji dengan Bu Nisa hari
ini harus dikumpulkan, paham ya? Kalau janji nggak mau, enggak, saya bilang sebisa mungkin. Saya bilang tadi malam terjadi ini pergolakan yang dia apa? Terus Aizan sekarang maunya apa? Kamu harusnya banyak syukur. Kamu bisa diterima di SMK Negeri 7 itu, kamu harus banyak bersyukur. Jadi saya juga nggak selalu manis-manis sama Faizan Bu. Kadang juga saya memang tajam bicaranya ya. Memang karena gimana untuk merubah Faizan dia harus masuk ke lebih Bu. Ya. Ditanya mohon maaf atas kekurangannya yang salah dari saya. Baik, terima kasih Bu Serli atas diskusinya. Ada Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan tanggapan untuk Bu Serli? Silakan. Izin aja ya. Ya, saya nggak tahu Bu Serli. Fauzan itu kalau disentuh Faizan dengan disentuh suka atau tidak? Karena saya itu selalu kalau dekat dengan dia mesti saya peluk, saya kasih tangan, jadi mau itu dia suka atau tidak? Suka. Oh, dia suka. Cuma dia tuh gini juga Bu, terhadap orang tergantung orang itu dia percaya atau tidak. Dia nggak punya terlalu kepercayaan terhadap orang luar. Jadi mungkin ibu memberikan gelombang yang kuat bahwa ibu perhatian terhadap dia sampai menyentuh dan dia sebenarnya kaget sebenarnya Bu. Waktu ibu sentuh kenapa dia kaget? Pasti gitu. Ada orang yang di luar dari kan dia taunya inti ya Bu. Bapak ibu ada itu dia tuh kecil gitu. Dan ibu melakukan hal itu dia antara kaget sama merasa diapresiasi. Nah itu Faizan ibu apresiasi sekecil-kecil apapun dia akan happy. Tapi kalau tidak sesuai dia protes. Masa cuma gitu aja dibilang gini. Nah gitu. Jadi dia nggak sembarangan terus dipuji terus dia terus jadi senang terus dia nggak mau ngulik dinamikanya luar biasa. Seperti itu Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oh iya Bu Yulia, silakan. Ibu, terima kasih. Mungkin tadi saya bertanya sudah dijawab sama Ibu. Cuma saya penasaran aja. Kemarin kan Faizan ada tugas tuh buat konten, cerita nggak sama Ibu? Yang membuat implementasi karakteristik wirausaha, cerita nggak sama Ibu? PKK Bu? Iya. Oh PKK, nggak cerita. Oh nggak cerita. Iya, Ya berarti kan dia melakukan hal itu dengan buat alur video sekelompok kan bagus ya, berarti kan tanpa bantuan dari Ibu ya, berarti kan sudah mulai. Alhamdulillah di kelas 11 ini dia udah mulai tahu kelompok dan itu juga sebenarnya kita ada konseling waktu itu. Untuk pertama dia tidak akan bisa kalau dia tidak mau baca WA. Jadi dia masuk tuh tidak mau baca WA. Dia asik ketawa-tawa dengan handphone tapi WA tidak dia baca. Dari situ tidak ada komunikasi sama sekali sama temennya, bagaimana keteteran semua di akhir kita kejar semua tugas-tugas selesai semua sibuk cuma kan tidak sesuai. Kalau berdasarkan cerita tadi, kalau menurut saya berarti karena yang kejadian naik ke atas meja, kaki di atas meja kan kebetulan pas pelajaran saya. Pada saat itu kan pas saya menjelaskan materi, jadi sebelum praktek apa itu kan jelaskan materi. Nah terus saya tanya dari belakang tuh gimana, coba tadi dijelaskan kan langsung kepalanya ke atas, pasti tanya-tanya aja. Tadi Bu Yulia ceritanya apa gitu, apa tadi, karena dia asik dengan HP-nya itu. Nah terus setelah itu udah biasa, nah terus kakinya naik itu, maka terus saya bilang Bu Kiki itu bilangnya gimana ya, kami kan temennya tak tanyain itu memang biasa kayak gitu, karena saya pegang Faizan baru kelas 11, itu biasa gitu ya Bu, coba kamu bisa temenmu ditegur, itu kan nggak sopan kayak gitu. Enggak Bu, anak-anak juga kan kayak gitu. Makanya saya terus bilang Bu Kiki, itu gimana ya caranya, nanti dulu saya tahu sama. Jadi saya juga sampaikan ke Faizan bahwa kalau dia berlaku seperti itu, bagaimana dan orang akan mau membuka komunikasi dengan kamu. Bisa jadi beberapa orang takut Faizan sama kamu badannya besar, kemudian tiba-tiba marah, gak ada yang tahu loh kamu baik ternyata, saya bilang gitu. Kamu ternyata suka menolong, terus suka mendoakan orang. Jadi kalau ada apa
mas lagi dalam hal susah, mas semoga mas dilancarkan. Nah itu kan nggak tambah ya, itu artinya saya sedih juga dia belum bisa mencitrakan diri dia seperti apa, karena ada hal-hal tadi, kendala-kendala tadi yang membuat jadi tampaknya buruk, padahal nggak seperti itu. Tapi bukan ya kesalahan dia bahwa mau bentukannya kok seperti itu gitu loh. Kalau bosan kan saya udah kasih caranya, cara releasingnya, stres dan sebagainya. Saya tadinya mau kirim link ke ibu, Iya. ya, mbak kirim, mbak ini hasilnya punya Fauzian. Saya juga ingin tahu sebelum ada pertemuan ini, pengen ngerti ini tuh ibu ada ikut campur atau tidak di dalam hal bermain peran itu. Tadinya saya mau tanya. Iya. Enggak, bukannya mungkin waktu itu dia pernah agak late aja, agak terlambat, jadi saya bilang kok saya nggak peran. Dan dia tuh suka kalau tampil kayak puisi, kemudian peran sih kalau di tempat saya pas jadi video-video atau apa dia suka gitu. Kemudian nari kayak gitu sebenarnya dia suka, tapi satu sih kalau udah kecapean dia nggak mau kayak gituin, dia gatel mukanya. Jadi kita saya datang terus saya kasih lampu sabar aja, nanti kan setahun sekali kita di make up gini gitu loh. Sambil ada omongan-omongan gitu tuh, karena ya gimana ya, dia juga merasakan dia punya pengalaman. Setelah itu saya putar ulang nih, lihat kamu mungkin nggak akan pernah merasakan seperti ini lagi ya, happy nggak pernah punya pengalaman gini? Dia juga sih. Makanya pada saat ditanyakan kan teman-temannya pada nyorain rame kan, wah keren kan gitu ya. Makanya kan saya kirimin, pikirnya dalam Kak Gigi tak kirimin, pengen tahu aja ini tuh ibu ikut campur di dalamnya apa, maksudnya dalam menata Faizan atau Enggak, dia teman-teman aja deh. Dia kalau kayak gitu cukup dengan teman-teman. Kalau kalian masalah tampil kayaknya dia rada baju tampil. Sebenarnya dia belum bisa menginikan apa ya, dia bisa tampil bagus apa yang jadi kebanggaan buat dirinya, sehingga dia jadi dia agak peduli sama lingkungan, karena kan dengan tampil orang akan memperhatikan kita mungkin jaga sikap yang lebih seperti itu. Nah itu yang belum ada di dia. Iya, pada saat teman-temannya ngasih hanya pendek gitu loh, bukannya dia dan kecil aja baru lingkungan kuat. Ya mas, pada saat dia teman-teman ngasih pros dia cuek aja. Iya. Kadang-kadang yang lainnya kan pada malu apa dia kan gini-gini. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu? Oh iya, Bu Desta silakan. Ibu perkenalkan, saya Bu Desta, guru olahraganya Faizan. Mungkin cerita saya berbeda dengan guru yang lain, karena memang kan kalau olahraga di outdoor ya Bu, di luar. Jadi saya mungkin ritmenya lebih ke apa, Faizan itu nanti kalau pas di lapangan gimana ya gitu kan. Awal-awal saya memang mengajar Faizan itu ada satu momen, karena memang saya sudah tahu kalau ini bisa saya membariskan. Memang pada saat olahraga itu saya punya SOP. Kalian kalau mau pembelajaran harus berhitung, berdoa sama pemanasan. Tapi sejauh ini tidak ada penolakan atau berontak, tidak ada pertanyaan kenapa sih kok pemanasan nggak ada seperti itu. Mungkin dia sudah paham atau sebetulnya juga kurang tahu. Lalu untuk yang masalah gawang itu, jadi kalau di kelasku itu saya lebih ke teknik dasarnya. Misalkan kalau sepak bola, waktu itu sepak bola gawangnya itu memang kecil, jadi dia itu mungkin saya menantang saya ya sebagai juara, dia pengen dia bisa nendang ya, tapi karena dia tidak bisa dan teman-temannya alhamdulillah tidak menertawakan atau bagaimana, teman-temannya support, ayo bisa, itu yang bikin saya malah jadi iya, teman-temannya itu selalu apa namanya, selalu mensupport dia. Ayo bisa, dia nggak bisa, akhirnya mungkin dia merasa kok bisa sih kan gitu, gawangnya langsung diangkat lagi, cuma diangkat aja sih. Waktu itu di depannya dia ada saya, ada teman-temannya 3 orang, saya juga agak takut. Taruh lah, udah bisa nendang. Waktu itu kalau nggak salah penilaiannya itu shooting sama apa namanya, dribbling. Alhamdulillah teman-temannya juga support dia. Nah yang kemarin pas pada saat kelas 12 memang materi saya volley ya Bu, proyek dia untuk yang apa, ada yang jadi
evaluasi, ada yang jadi apa namanya pemain, ada yang jadi panitia juga dan sebagainya. Awal-awal pada saat memang ada 3 hari saya pas pada saat walaupun nanti bodohnya tidak sampai ke bawahnya, tapi dia sudah senang karena teman-temannya juga bagus, Izan bagus gitu. Nah pada saat servis juga saya mau verifikasikan nanti Izan diberi kesempatan untuk servis. Pertama dia nggak bisa marah tuh dia. Yang kedua dia bisa Bu, wah senangnya minta ampun gitu. Saya jadi maksudnya Izan ternyata bisa begini ya gitu. Bisa dia. Iya betul ya. Tadi yang seperti dibilang Ibu memang dia untuk pemanasan kan ada lari tuh Bu. Dia selalu lari 2 kali dan dia mencapai yang pertama pasti. Ya walaupun nanti pada saat setelah lari dia langsung diteguk gitu. Coba tapi tersalur jadi ya. Mungkin kalau dari saya seperti itu karena saya memang beda dari guru yang lain, saya di lapangan. Jadi sebenarnya mungkin dari saya itu ada yang lain mau. Silakan Bu Zani. Mau ditanggapi yang Bu Desta tentang performa Faizan di lapangan. Di lapangan ya. Pertama dia outdoor itu udah suka Bu. Outdoor itu udah suka. Jadi dulu masuk TK juga saya cari TK yang moving class. Karena dia nggak bisa stay di satu tempat, dia mesti ditebak-tebak. Mungkin ini pencapaian dia terlama di ruangan itu di SMK Negeri 7 ini. Dari jam 7 pagi kadang sampai jam 7 sore karena dia ikut English Club. Mau sampai kayak apa Bu English Club? Gimana Mas? Besok kan ada ini kamu selesaikan dengan nggak aktif aku ikut English Club pokoknya ikut terus. Pokoknya dia gitu Bu, kalau dia ikut sesuatu akan terus gitu modelnya. Tapi kadang-kadang nggak pasti juga sekali jam beras Mas nggak usah deh English Club ujian terus. Oh bisa ya kalau undangan nggak ada, pokoknya nggak ada bilang nggak ya terpaksa kita ujian kan tungguin juga gitu. Ya kayak gitu tapi saya bilang selama positif dan dia happy jadi jam 7 pagi sampai jam 5 sore di sekolah ya nggak masalah kayak gitu Bu. Kalau outdoor dia sebenarnya suka banget. Memang ada satu kejadian yang kemarin saya cerita sama Bu Kiki, saya kaget Bu. Biasanya memang saya negur dia kan, Zat, ayo bagi situ Pak, karena teman-temannya sudah tadi sudah masih main HP nih ya. Apa sih zong-zong mulu? Zong-zong dia gitu. Makanya kaget. Terus pokoknya gitu, sabar Bu. Moodnya lagi gak enak kayaknya. Terus gurunya datang ke saya nangis Bu. Saya tadi malam bilang Bu, kamu sadar nggak bahwa kamu tuh banyak hati keluarga? Masa ya gurumu itu kamu apain semua kalau ibu kan pernah pasti ibu terima tapi ibu juga kan punya perasaan yang moodnya nggak selalu bagus
Dan agak halus, kenapa sih pada terlalu sayang sama aku? IGR saya bilang dan jadi IGR gitu. Terus langsung dia ngajarin gue tulisan sampai malam banget kayaknya. Pokoknya saya bilang hari ini harus ngirim satu janji. Iya. Baik, Bapak Ibu, ini karena di masjid sudah mulai, maaf sekali hari ini kita akhiri dulu. Barangkali bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya yang tadi katanya mau ada penting yang diadakan bersama. Terima kasih banyak Bu Sarli sudah berkenan hadir di sini berdiskusi bersama kita, dan saya kagum sekali dengan Bu Sarli. Iya, semoga kita dapat selalu bekerja sama agar pembelajaran inklusi ini berjalan dengan baik dan lancar sampai nanti Pak Idan. Amin. Ya baik Bapak Ibu, marilah sesi ini kita tutup dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa cukup. Mohon maaf segala kekurangan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Oh ya, karena jangan jangan. Rebus-rebusan ini sehat ya. Sudah tersedia maka kami persilakan, silakan di. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mohon Bu masukannya apabila Ibu ketemu masalah untuk di Faizan di kelas mungkin memang nggak bisa ditangani saat itu, karena kan saya susah ya Bu bilang Ibu harus yakin ngadepin Faizan. Nah itu kan kondisional sekali sifatnya, jadi nggak apa-apa Bu, tetap kita tunggu